Inilah salah satu film paling disturbing sepanjang masa. Jadi bulan ini donatur setia Cineklip ya, siapa lagi kalau bukan saudara Arzi, itu memakai benefit dia sebagai member La Familia buat nge-request salah satu film paling sinting yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu Cannibal Holocaust, horor yang super legend bikinannya Ruggero Deodato ya, yang kemungkinan lu semua juga kayaknya udah pernah nonton ya. Ini statusnya tuh sangat-sangat legend. Reputasinya baik reputasi positif ataupun negatif itu udah dikenal sama semua sinefil sih kayak ya. Even yang mungkin belum nonton film ini pasti udah tahu reputasi Cannibal Holocaust tuh kayak gimana. Reputasi yang positif adalah ini salah satu film yang mempelopori format found footage. Sebenarnya nggak semuanya di found footage scene sih, cuman mungkin setengah terakhirnya, but still untuk masa itu hampir nggak ada film yang pakai format found footage. Ini bukan yang pertama. Yang bisa dibilang found footage pertama yang diketahui itu adalah The Connection, rilis tahun 1961, hampir 20 tahun sebelum Cannibal Holocaust. Tapi ya bisa dibilang Cannibal Holocaust ini yang makin mempopulerkan format itulah, sebelum nantinya jadi mainstream setelah ada The Blair Witch Project ya tahun 99. Kalau reputasi negatifnya jauh lebih banyak, di-banned di mana-mana, disensor di mana-mana, even sempat dituduh juga sebagai snuff film ya. Format found footage tuh dulu masih jarang banget, masih langka. Jadi begitu dikasih lihat ke orang-orang, banyak yang ngira ini pasti beneran dibunuh nih aktor-aktornya. Tapi yang paling kontroversial sebenarnya karena filmmakernya ngelakuin animal cruelty. Jadi biasanya kalau di film-film kan ada keterangan tuh tidak ada hewan yang disakiti dalam pembuatan film ini. Nah kalau di Cannibal Holocaust ada, bahkan banyak ya. Total tuh ada 7 hewan yang mati karena pembuatan film ini, dan itu fucked up banget. Tapi ngomongin ceritanya, sebenarnya Cannibal Holocaust ini nyeritain soal apa? Nggak terlalu ribet alurnya ya. Jadi ceritanya itu ada seorang profesor namanya Harold Monroe. Dia itu dikirim untuk memimpin sebuah misi penyelamatan. Yang akan diselamatin adalah 4 orang pembuat film dokumenter muda yang hilang pada saat bikin film tentang suku kanibal di hutan Amazon. Dan singkat cerita si profesor ini berhasil nemuin footage yang sempat direkam sama 4 pembuat dokumenter tadi, yang akan mengungkap sebenarnya apa sih yang terjadi, kenapa mereka hilang, apa sebenarnya yang mereka perbuat di hutan Amazon, berhasil ketemu nggak sama suku kanibal. Ceritanya tuh emang nggak terlalu ribet ya, sederhana. Tapi kalau lu compare sama banyak film found footage zaman sekarang, buat gua Cannibal Holocaust itu hitungannya well told loh. Ceritanya lebih solid, misterinya lebih bikin penasaran, walaupun kita pasti udah bisa nebak ya kalau ini 4 orang pembuat dokumenternya pasti udah mati tuh, pasti karena mereka bikin masalah sama suku kanibal. Iya bener, tapi build up misterinya tuh lebih enak, building mitologinya itu bagus. Kalau banyak film found footage kan sering lemah dalam urusan itu ya. Misalkan mereka pengen ngelakuin eksplorasi ke tempat apa gitu, tempat yang serem, yang misterius, ya udah kayak myth buildingnya ala kadarnya banget. Pada siap-siap berangkat, nyiapin kamera, terus perjalanan ke sana, pokoknya draggy dan boring biasanya kan film found footage tuh di awal-awal. Nah kalau Cannibal Holocaust tuh sebelum sampai ke menu utamanya mereka masih sempat ngelakuin myth building. Pelan-pelan tuh penonton diajak buat belajar sebenarnya di hutan Amazon tuh ada suku kayak apa sih. Terus kita tahu kalau saking seremnya pusat hutan Amazon, dia tuh sampai disebut sebagai The Green Inferno, neraka tapi berwarna hijau. Terus yang paling serem ya, paling memorable buat gue adalah nanti sebelum si Profesor Harold nyampe ke pusat hutan Amazon, dia tuh sempat ketemu dulu sama beberapa suku pedalaman tapi masih di pinggiran hutan. Dan dari situ kita tahu kalau para suku kanibal yang hidup di tengah Green Inferno, yang disebut sebagai manusia pohon sebutannya ya, tree people, itu bahkan ditakuti sama suku pedalaman yang hidup di pinggiran hutan. Suku primitif yang udah dianggap serem sama orang-orang modern, sama karakter-karakternya, itu bahkan nganggap the tree people, cannibal tribe yang hidup di tengah Green Inferno itu serem. Jadi ini kayak tingkatan seremnya tuh serem di atas serem. Itu simple tapi buat gue itu udah ngasih world building yang kuat, udah ngebangun antisipasi penonton. Kayak apa sih, seserem apa sebenarnya mereka tuh. Kalau ngomongin teknis, gue juga suka sama gimana format found footage tuh ditampilin di sini. Sekali lagi ya, found footage-nya tuh mungkin cuman sekitar setengah atau bahkan mungkin 40% dari keseluruhan durasi. Tapi bagus presentasi found footage-nya, nggak yang terlalu shaky, nggak yang terlalu dark sampai bikin penontonnya tuh pusing. Adegan-adegannya itu semua jelas. Justru yang bikin banyak dokumenter found footage zaman sekarang nggak kelihatan real kan karena itu ya, kayak shaky-nya tuh berlebihan, gelapnya tuh lebay. Ini enggak, ya udah emang kalau syutingnya di siang hari ya udah segitu aja. Kalau emang harus ada goncangan-goncangan karena yang rekam tuh sambil lari, ya udah seperlunya aja. Itu yang justru bikin Cannibal Holocaust nih kerasa lebih realistik, dan itu diimbangin sama efek yang luar biasa keren ya. Karena mau pakai format found footage sekalipun, kalau efeknya itu jelek, nggak akan tuh orang-orang ngira wah ini snuff film. Enggak, untuk ukuran tahun 1980 efek yang dipakai di film ini bagus banget. Dan penyutradara aja si Ruggero Deodato itu juga megang kunci gede ya. Dia tuh nggak nampilin violence-nya dengan stylish, nggak tergoda untuk wah ini ada adegan kekerasan gue bikin gimana ya biar lebih keren filmnya. Enggak, semuanya raw. Jadi kayak kombinasi antara format found footage, efek yang keren, sama directing yang raw. Itu di-combine semuanya, jadilah ini film brengsek yang kelihatan realistis.
Nah tapi kalau di luar elemen realismenya ya, satu hal yang paling keren dari Cannibal Holocaust adalah lagunya. Lagu temanya yang dibikin sama Riz Ortolani. Wah, buat yang belum denger sekarang lu dengerin deh. Beda banget sama kebanyakan tim song film-film horor. Kalau film horor tuh ngomongin lagu ya, apapun itu yang legend kayak misalkan Tubular Bells dari Exorcist atau tim songnya Rosemary, itu kan semua udah kerasa horor banget tuh. Di sini Riz Ortolani nggak pakai semua itu, men. Lagunya tuh sama sekali gak kedengeran kayak lagu film horor. Even somehow lagu itu terdengar kayak lagu yang damai. Buat gue justru itu yang bikin lagu tersebut kerasa makin serem. Nih gue ngerasain kesan serem itu bukan pas nonton filmnya doang ya. Dulu jauh sebelum gue itu nonton filmnya, I don't know berapa belas tahun yang lalu, gue lebih dulu dengerin lagunya. Gue dengerin tuh lagunya kayak apa sih tim song Cannibal Holocaust. Gue sama sekali nggak ngerti adegan-adegannya seperti apa, dan pada saat dengerin itu gue takut, nggak tahu kenapa. Bahkan tanpa harus ngeliat adegannya, lagunya Riz Ortolani itu udah nampilin kesan yang tragis banget. Gue ngerasa kayak lagi ngedengerin tangisan, gak sih? Gue nggak tahu apakah lu juga ngerasain hal yang sama, tapi itu yang gue rasain. Bahkan tanpa harus nonton filmnya, dengerin lagunya doang, perasaan gue udah nggak enak. Dan pada saat lagu itu ditempelin di adegan filmnya, wah itu makin kerasa sih. Dan gue rasa si sutradaranya juga ngerasain perasaan yang sama. Makanya lagu Riz Ortolani ini ditampilin di adegan-adegan yang pengen nge-build kesan ironi, kesan tragis. Kayak misalkan pada saat para kru dokumenter itu ngebakar desa suku pedalaman, lagunya diputer tuh. Akhirnya penonton bisa ikut ngerasain gimana tragisnya peristiwa itu, gimana itu rasanya tuh miris banget. Anjing, ini orang-orang yang katanya lebih beradab, kenapa sikapnya malah jauh lebih sadis, jauh lebih bejat daripada mereka yang dianggap suku pedalaman, mereka yang dianggap primitif. Dan Cannibal Holocaust itu sebenarnya pengen mengkritik beberapa hal ya. Salah satu yang pengen dikritik ya itu tadi kayak gue bilang, sebenarnya manusia modern tuh justru lebih tragis, lebih primitif daripada ya suku yang dibilang primitif itu. Makanya opening scene-nya tuh kerasa ironis banget ya. Di opening scene-nya kan ada pembawa berita yang ngomong, wah zaman sekarang nih manusia udah sampai ke bulan, tapi ternyata masih ada loh orang-orang yang hidup di pedalaman, yang bahkan masih kanibal. Kayak image yang dipotret tuh, kok bisa ada sih orang-orang masih ketinggalan zaman di zaman semaju ini. Tapi kemudian pertanyaannya diubah di ending. Si profesor tuh nanya dalam hati, saya tidak tahu sebenarnya yang kanibal itu siapa. Suku pedalamannya tuh digambarin makan orang. Tapi para manusia modern yang datang ke hutan Amazon itu kan juga memangsa mereka, ngehancurin desa, ngebunuhin orang-orang, ngebunuhin hewan, cuman demi bikin film. Dan jujur adegan-adegan yang paling shocking di film ini buat gue adalah bukan adegan pada saat suku kanibal itu makan korbannya. Yang paling shocking adalah pada saat orang-orang dari peradaban modern tuh datang dan ngehancurin semua hal yang mereka temuin di Amazon. Itu lebih shocking. Dan gue rasa Cannibal Holocaust juga ngelempar kritik soal media ya, gimana media itu termasuk film sih sebenarnya berusaha memotret sesuatu yang mereka sebut kebenaran tapi sebenarnya itu dipalsukan. Soalnya kan nanti akan di-reveal kalau sebenarnya kru dokumenter yang hilang tuh adalah orang-orang bajingan. Mereka tuh bejat. Jadi setiap mereka bikin dokumenter, biar ada shock value-nya, mereka itu kayak memalsukan situasi itu. Misal mereka bikin dokumenter soal perang, ya udah mereka ngupah para tentara buat ngebunuhin orang-orang. Atau pada saat bikin dokumenter tentang suku kanibal, ya udah mereka bikin kekacauan itu sendiri. Mereka bakar desa penduduk, mereka bunuh warga lokal. Terus mereka framing kalau sebenarnya yang ngelakuin semua kebejatan itu adalah suku pedalaman yang lain yang lebih sadis. Nah, cuman sayangnya semua kritik yang film ini lempar somehow juga dilakuin sama dia loh. Misal kayak tadi gue bilang, filmnya pengen mengkritik bahwa manusia modern lewat media mereka, entah berita, entah film, dokumenter, itu berusaha melempar kritik soal kebiadaban, tapi sebenarnya mereka sendiri ngelakuin kebiadaban yang sama. Film ini kan juga kayak gitu. Dia mengkritik hal itu, tapi dengan cara bikin film yang penuh dengan animal cruelty. Kan munafik ya. BTW animal cruelty-nya, wah anjing banget sih. Kalau misalkan lu nggak kuat sama hal seperti itu, gue sarankan jangan nonton. Gue bener-bener enek pada saat adegan apa sih tuh, penyu dipotong-potong, dimutilasi, ada adegan monyet juga di tas gitu. Lu mau mengkritik soal kekerasan, lu mau mengkritik soal kebejatan manusia modern yang suka ngelakuin kekerasan, but you did the same thing. Walaupun mungkin kalau mereka mau ngelakuin pembelaan ya pada zaman itu emang kesadaran soal animal cruelty belum kayak sekarang. Dan akhirnya si sutradaranya sendiri sempat ngelempar pernyataan kan beberapa tahun kemudian kalau penyesalan terbesar dia adalah masukin soal kekerasan hewan di filmnya. People change, but still apa yang dilakuin sama Cannibal Holocaust ke hewan-hewan tuh tetap tidak bisa ditoleransi ya. Filmmakernya tuh pengen mengecam perbuatan karakter-karakternya, tapi dalam proses itu dia justru ngelakuin perbuatan yang mirip. Jadi ya sayang sekali lah. Nah oke, kita masuk ke skor ya. Sebenarnya kalau pure gue menilai dari bagaimana Cannibal Holocaust tuh nampilin horor, berhasil atau enggak, sebenarnya ini bagus banget loh. Kalau cuma dinilai dari itu, gue akan kasih mungkin 8,5 buat film ini. Tapi itu tadi karena ada double standard, karena ada animal cruelty yang makin parah, karena sebenarnya itu yang pengen mereka kritik tapi kok mereka ngelakuin hal yang sama. Jadi ya gue
potong 1 poin lah ya. Jadi 7,5 dari 10. Tapi apakah gue akan merekomendasiin film ini? Yes. Soalnya ini film yang esensial banget dalam perkembangan genre horor, perkembangan format found footage. Tapi itu tadi warning gue, ada adegan animal cruelty-nya. Jadi kalau lu nggak kuat sama semua itu, mending skip aja lah. Thank you buat Arzi yang udah request film ini. Silakan request film-film biadab lain untuk bulan-bulan ke depan ya. Manfaatkan benefit La Familia sebaik mungkin, silakan. Dan buat yang udah nonton Cannibal Holocaust, bagiin juga pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin lu punya pengalaman seru nonton bareng Cannibal Holocaust sama teman-teman lu, terus pada muntah atau pada gimana gitu. Boleh, silakan bagiin di bawah. Alright, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.